Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Mulaningsi dengan NIM 0539166622, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 untuk memenuhi tugas 3 struktur data, yang dimana kita akan menggunakan NetBeans untuk membuat sebuah program pencarian menggunakan DFS dan menggunakan BFS. Di sini kita akan menggunakan 8 node dan melakukan pencarian N pada grafik dengan DFS, menjelaskan tahap demi tahap pencarian dan gambarkan proses secara rinci. Di sini terdapat dua ya teman-teman, dengan algoritma DFS dan algoritma BFS. Oleh karena itu kita terlebih dahulu membuka aplikasinya, yaitu menggunakan NetBeans. Nah teman-teman, di sini saya telah membuat satu project, yaitu struktur data 3 dengan satu project dengan tugas praktikum 3 dengan package struktur data 3 dan 2 kelas, yaitu kelas DFS dan BFS yang akan kita gunakan untuk membuat program. Untuk yang pertama, kelas DFS. Di sini saya telah membuat sebuah coding program untuk melakukan pencarian N dengan menggunakan DFS. Di sini terlebih dahulu kita mengimportkan dua metode, yaitu linked list dan iterator. Di sini private integer v berfungsi untuk menampung jumlah vertex dan linked listnya untuk agency list. Nah, di sini void edge ini untuk menambahkan edge dari vertex v ke vertex w. Nah, di sini kita menggunakan dua DFS, yaitu DFS dengan pencarian dan DFS tanpa pencarian. Yang pertama untuk DFS tanpa pencarian. Nah, di sini ada DFS util terlebih dahulu rekursif, yaitu kita akan memeriksa tetangga dan masuk ke node-nya dan backtrack ketika kita menemukan target node-nya. Dan jika sudah, node akan ditandai jika node tersebut sudah dikunjungi. Untuk DFS tanpa pencarian. Di sini DFS tanpa pencarian dan mencari nilai N di graf. Ini untuk codingnya teman-teman. Nah, untuk DFS dengan pencarian di sini. Kita dengan pencarian akan lebih panjang karena kita harus memeriksa tanpa pencarian. Kita memeriksa tetangga, masuk ke node, balik lagi dan mengeceknya benar atau tidaknya node tersebut dan targetnya atau bukan. Nah, di sini untuk 8 nodes yang akan kita gunakan, kita menggunakan start dari 0 dan target di 3. Target di 7. Nah, ini contohnya dari 0 dengan target di 3. Untuk itu kita run terlebih dahulu. Nah, DFS kita mulai dari 0 ya teman-teman. Kita memeriksa node listnya. Node list itu adalah node turunannya. Node yang akan diperiksa yaitu ada 1 dan 2. Dan masuk ke 1, visit node 1, periksa 1 dan 3. 3 ini turunan dari 1. 7 ini turunan dari 3 karena targetnya 7, nanti backtrack ke 2. Ke 2 atau 3 gitu. Nanti saya jelaskan di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, sudah di 7 akan ditandai sudah dikunjungi dan backtrack balik lagi untuk node kedua. Node kedua mempunyai turunan yaitu 5 dan 6. Mempunyai turunan 5 dan 6. Nanti 5 dan 6 juga akan mempunyai turunan 7 dan backtrack lagi ke 6 dan kedua. Ke 0, maaf. Periksa. Nah, ini contohnya untuk mencari node 3.
dengan DFS yang kita mulai dari 0, yaitu masuk ke not 1, periksa tetangga dari not 1 yaitu not 2, dan langsung ke turunannya yaitu not 3. Berikut penjelasannya. Dengan pencarian N dengan menggunakan DFS. DFS sendiri adalah strategi penelusuran mendalam. DFS memulai dari satu node lalu bergerak ke salah satu tetangga hingga tidak ada jalur lagi. Kemudian akan mundur backtrack. DFS sendiri menggunakan struktur data stack, yaitu implementasinya via menggunakan stack atau rekursi. Dan tidak menjamin temuan jalur terpendek. Jika menggunakan jalur terpendek ialah menggunakan BFS. Pencarian N menggunakan DFS yang pertama yaitu program memulai dari 0, start 0 dengan target 3. Setiap node yang dikunjungi, DFS selalu memberikan tanda bahwa node telah dikunjungi. Hal ini bertujuan agar node tidak proses ulang. Yang ketiga, DFS akan memastikan apakah node yang dikunjungi merupakan target atau bukan. Jika target dan cocok, pasti akan terhenti dan mengembalikan nilai true. Dan jika belum cocok, DFS akan mengecek kembali node tersebut. DFS akan masuk ke tetangga tersebut jika memang node belum dikunjungi atau ditandai, dan jika sudah ditandai, maka DFS akan melewatinya. DFS akan turun kembali, dan jika pada tetangga ditemukan node target, maka DFS akan otomatis terhenti. Jika semua tetangga diperiksa pada jalur itu, DFS akan kembali backtrack ke sebelumnya dan mencoba tetangga lain. Ini contoh yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya menginputkan node target 7 dari start 0. Ini codingnya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Langkah pencarian algoritma DFS ini untuk pencarian tanpa pencarian dan pencarian. Periksa apakah node tersebut merupakan goals. Periksa apakah node memiliki turunan. Jika iya, masukkan ke dalam node list. Jika semua turunan dari node sudah habis, mundur ke titik sebelumnya sampai titik pertama. Nah, DFS tanpa pencarian. DFS tanpa pencarian yang perlu saya tekankan ada expand node dan node list. Expand node yaitu node yang telah dikunjungi, dan node list adalah node yang akan dikunjungi. Di sini kita memulai start dari 0 dengan node list yaitu 1 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu akan turun ke turunannya yaitu 3, 4 dan 2. Turunan dari 2 adalah tetangga dari 1 dan 3, 4 adalah turunan dari 1. Nah, setelah itu expand node-nya berada di 7 karena turunan dari 4 adalah 7. Nah, sedangkan 7 adalah target. Nah, dan sudah pernah dikunjungi, akhirnya yang 7 kita tandai. Nah, balik lagi ke expand node 2. Nah, expand node 2 akan turunannya yaitu 5 dan 6. Setelah itu dari expand node 5 yang dimana tidak memiliki turunan, maka dia akan turun ke expand 6. Tetangganya node 5. Nah, expand node 6 dengan turunan 7, sedangkan 7 pernah dikunjungi, otomatis akan berakhir di node 6, dan berakhir di node 6. Jika ada backtrack, maka akan ke node 2, dan jika node 2 backtrack juga akan kembali ke 0 karena tidak ada turunan, maka ke node 0 lagi. Nah, itu DFS tanpa pencarian. Nah, di sini adalah DFS dengan pencarian. Kita mulai start dari angka 0 dengan target 7. Node listnya yaitu 1 dan 2, dan turunannya ada 3, 4 dan 2. Maaf, tetangganya 2. Nah, node 3 akan turun ke turunannya yaitu 4 dan 7. Nah, karena node 7 adalah target dan sudah ditemukan, kalau DFS dengan pencarian, maka itu tidak akan dilanjutkan kembali, dalam artian DFS akan terhenti dan karena telah menemukan node targetnya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah di BFS ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 2 kita lihat terlebih dahulu, yaitu buatlah program pencarian menggunakan
algoritma BFS dengan 8 not sama, dan melakukan pencarian N pada graf dengan BFS, dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan proses rinci. Di sini saya telah membuat graf BSF codingnya. Nah, sama, yaitu mengimport Java linked list dan import Java iterator. Nah, di sini ada graf BFS ya teman-teman. Integer masih kita menggunakan v, dan agency list kita menggunakan void age-nya kita integer v dan integer w. Untuk void BFS-nya kita menggunakan boolean memulai dari vertex dan mencari angka. Nanti kita akan mentotal sebagai visit dan memasukkan ke antrian. Antrian saat ini ambil dari antrian dan kunjungan node, kunjungan apa saja yang sudah dikunjungi, dan cek apakah node saat ini adalah target atau bukan. Jika target maka akan berhenti, dan jika tidak dia akan mencari ke level berikutnya. Nah, di sini kita akan public void main string-nya kita dengan 8 node, yang dimana start di 0 dan target di 4. Mari kita coba run. Nah, di sini ada BFS vertex 0 dan memulai BFS vertex 0, mencari 0. Antrian saat pertama kali yaitu 0 dengan cek tetangga 1 dan 2 karena ini satu level. Jika belum menemukan node 4, maka akan turun ke berikutnya yaitu di 3 dan 4. 3 adalah turunan dari 1 dan 4 adalah turunan dari 2. Nah, jika di node 3 belum ditemukan, dan maka akan cek tetangga di 4. Nah, jika 4 sudah ditemukan, maka akan terhenti dan ambil dari node 2, yaitu akan ditandai dengan sudah terlewati atau lewat. Nah, untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut. BFS adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan menelusuri node secara melebar, level by level, mulai dari node sumber atau start node, di mana BFS juga menggunakan struktur data antrian untuk memastikan node yang akan dikunjungi. Nah, node yang akan dikunjungi ditandai dengan visit atau dapat juga dihapus agar tidak diproses ulang dan mencegah loop tidak berkunjung. BFS pertama kali memproses semua tetangga secara langsung dari node awal sebelum beralih ke level berikutnya. Jadi BFS sendiri dia akan mengutamakan yang selevel dengannya, yaitu level by level. Kemudian dia akan setelah level by level tidak ditemukan node target, maka dia akan ke turunannya. BFS sangat cocok untuk mencari rute terpendek pada graf, berbeda dengan DFS. Sedangkan kalau DFS adalah mencari lebih panjang pencariannya daripada BFS. Nah, di sini adalah program yang kita buat ya teman-teman. Untuk itu kita start dari 0 dan target di 4. Nah, untuk algoritma BFS sendiri yaitu start ada di 0 dan goalsnya berada di 4, sedangkan antrian atau node listnya adalah 1 dan 2. Nah, di sini karena level by level, maka pengerjaannya pun harus level by level. Dimulai dari 1 turunannya adalah 3. Kita belum menemukan node 4 nih di 3, maka balik lagi ke node 2. Nah, di node 2 ini kita akan memperbarui antriannya. Dia mempunyai turunan 4. 1, 2, 3, 4. Kita akan memperbaruinya menjadi yang awalnya 1 dan 2. Kita akan memperbaruinya menjadi 1, 2, 3, dan 4. Dengan catatan nomor 1 ini telah dikunjungi dan juga dapat dihapus. Nah, kita belum menemukan targetnya karena kita kan 1, 2, 3 awalnya. Nah, terus kita ke node 2 terlebih dahulu sebelum ke node 3. Di node 2 kita turunan mempunyai 4 kan kita di node 2 memiliki turunan yaitu node 4, maka antrian yang diperbarui dengan menambahkan angka
dengan menambahkan 4, jadi menjadi 2, 3, dan 4. Akan tetapi not 2 ini dapat dihapus atau ditandai dengan visit karena sudah pernah dikunjungi. Setelah itu kita baru ke not 3, karena not 1 tidak ketemu, not 2 belum ketemu, kita ke not 3. Di not 3 kita mempunyai turunan 5, dan kita akan memperbarui antriannya menjadi 3, 4, dan 5. Terakhir ke not 4, di mana not 4 ini adalah not target. Not target telah ditemukan ya teman-teman, otomatis BFS sendiri akan berhenti karena sudah menemukan not 4. Nah, BFS secara otomatis akan berhenti menggunakan memproses pencarian ini. Karena prinsipnya BFS akan lebih simpel dibandingkan pencarian menggunakan DFS. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dalam berpraktik dan menjelaskan. Untuk tutor dan teman-teman dapat menyampaikan saran untuk perbaikan saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.